Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Wilda. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas materi tema 8, subtema 2, aku anak mandiri. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas sekaligus 4 muatan pembelajaran. Jadi, adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu PPKN, KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, KD 3.9 mengidentifikasi lambang pramuka beserta artinya, Matematika, KD 3.12 menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki, dan SBDP KD 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Nah, sesuai dengan judulnya, Aku Anak Mandiri, kegiatan pramuka tentu saja akan melatih kita menjadi anak yang mandiri. Saat mengikuti kegiatan pramuka, kita akan belajar berbagai keterampilan. Selain keterampilan, dalam kegiatan pramuka juga belajar menerapkan sikap-sikap baik. Sebagai contoh, disiplin dan berpendirian teguh. Semua sikap tersebut tercermin dalam lambang gerakan pramuka. Sebelum kita lanjut materi, Ustazah akan menjelaskan dulu mengenai mandiri. Jadi apa sih itu mandiri? Jadi mandiri itu adalah melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nah, yang mana aja tuh contohnya? Misal, menyiapkan peralatan sekolah, merapikan tempat tidur, mengenakan seragam sekolah. Yang tentunya anak-anaknya Ustazah harus menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain menerapkan kegiatan tersebut sebagai anak pramuka, kita juga harus mandiri dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, bermusyawarah untuk mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Nah, bermusyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun lambang silanya adalah kepala banteng. Kegiatan selanjutnya adalah mandiri dalam beribadah. Nah, sebagai contoh, kita lihat menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk bersyukur. Begitupun juga berdoa sebelum makan merupakan salah satu bentuk bersyukur. Nah, taat beribadah ini merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang lambangnya adalah bintang. Nah, sekarang ayo kita kerjakan tugas 1. Tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pengamalan sila pertama dan sila keempat. Materi selanjutnya adalah tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Nah, bahwa Ananda ini termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Oke, ini adalah atribut yang digunakan oleh anggota pramuka siaga putra dan siaga putri. Nah, kita lihat masing-masing perbedaannya. Adapun perbedaannya terletak pada bentuknya. Untuk putri, baik tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, ataupun pelantikan bentuknya lingkaran. Tetapi untuk putra, tanda tutup kepala berbentuk persegi panjang, tanda pandu dunia berbentuk persegi empat, dan tanda pelantikan berbentuk belah ketupat. Oke, jadi bisa dibedakan ya. Untuk putri, semua bentuknya adalah lingkaran. Materi selanjutnya adalah pengelompokan tanda pengenal pramuka. Yang pertama, tanda umum. Nah, kita perhatikan gambarnya dengan baik. Oke, jadi tanda umum ini digunakan secara umum oleh anggota pramuka. Contoh, tanda tutup kepala, setangan leher, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda pandu dunia. Selanjutnya, tanda satuan. Kita perhatikan gambarnya. Jadi tanda satuan ini menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang anggota pramuka bergabung. Beberapa tanda pengenal yang termasuk tanda satuan yaitu tanda barung, tanda regu, tanda gugus depan, tanda lokasi kuarcap, dan
lencana daerah. Selanjutnya yaitu nomor 3, tanda jabatan. Perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, tanda jabatan menunjukkan jabatan serta tanggung jawab anggota pramuka dalam lingkungan organisasi gerakan pramuka. Beberapa tanda pengenal yang termasuk tanda jabatan yaitu tanda pemimpin barung utama atau sulung, tanda pemimpin barung, dan tanda wakil pemimpin barung. Selanjutnya yaitu nomor 4, tanda kecakapan. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan tingkat usaha seorang anggota dalam bidang tertentu. Nah, tanda kecakapan ini terbagi ke dalam 2, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Berikut adalah TKU atau tanda kecakapan umum, terbagi ke dalam 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, selanjutnya untuk TKK atau tanda kecakapan khusus, jadi bentuknya itu adalah segitiga untuk kelompok siaga. Jadi TKK ini terbagi ke dalam 10 TKK wajib, yaitu P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Selanjutnya, tanda kehormatan. Tanda kehormatan ini menunjukkan jasa atau penghargaan kepada seseorang atas jasanya. Jadi ini adalah gambar tanda kehormatan. Selanjutnya adalah letak tanda pengenal anggota pramuka. Jadi perhatikan gambarnya dengan baik. Jadi yang pertama adalah tanda tutup kepala. Jadi perhatikan gambarnya di sebelah kanan. Jadi tanda tutup kepala ini dipasang pada topi pramuka bagian depan. Kemudian tanda pandu dunia berwarna dasar ungu berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang pada kerah baju sebelah kanan. Kemudian tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang pada kerah baju sebelah kiri. Kemudian papan nama berwarna dasar coklat tua. Papan nama ini dipasang pada dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Selanjutnya itu tanda lokasi kuarcap. Jadi memuat nama kuartir cabang, kabupaten atau kota, anggota pramuka tinggal. Nah, tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kanan paling atas. Kemudian tanda gugus depan memuat nomor gugus depan anggota pramuka bergabung. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi kuarcap. Kemudian lencana daerah memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal. Tanda kecakapan khusus berbentuk segitiga terbalik. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kanan. Tanda ini dipasang di kanan, kiri, dan bawah lencana daerah. Kemudian tanda jabatan berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Tanda ini dipasang pada dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya tanda barung. Tanda barung ini berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri paling atas. Selanjutnya TKU terdiri atas 3 tingkatan yaitu mula, bantu, dan tata. Tanda ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Nah, selanjutnya ayo kita mengenal arti lambang pramuka. Jadi, lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Karena buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Nah, secara istilah, cikal bakal yang berarti menurunkan generasi baru. Artinya, anggota pramuka merupakan inti kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, pohon kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Artinya, anggota pramuka selalu taat kepada Tuhan. Anggota pramuka juga kuat jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita tinggi.
Selanjutnya akar. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Selanjutnya, pohon kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari akar sampai ujung daun semua memiliki fungsi. Jadi artinya anggota pramuka itu berguna untuk tanah, air, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tugas kedua, buatlah suatu video Ananda sedang mengenakan baju pramuka, kemudian memperlihatkan tanda pengenal anggota pramuka yang telah dimiliki. Nah, selanjutnya menari menggunakan tempurung kelapa. Nah, kita kembali tadi bahwa kelapa itu memiliki banyak fungsi. Nah, buktinya tempurung kelapanya saja bisa digunakan sebagai media untuk menari. Nah, ini adalah tarian menggunakan tempurung kelapa. Gerakan yang pertama adalah gerakan tangan. Jadi berikut gerakannya. 1. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. 2. Tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. 3. Tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. 4. Tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan secara urut, lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah gerakan kaki dan tangan. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukan tempurung. Letakkan kaki kanan di depan, tepukan tempurung 1 kali di depan, letakkan kaki kiri di depan, tepukan tempurung 1 kali ke belakang. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya yaitu gerakan kepala. Jadi gerakannya yaitu kepala menoleh ke kiri, tepukan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerak sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu kerjakan tugas 3. Cobalah lakukan gerakan tari tempurung kelapa tadi. Jika tak memiliki tempurung kelapa, gantilah dengan menggunakan tepuk tangan. Semangat latihan, jadi tugas ini dikumpul di hari Ahad saja karena Nanda pasti membutuhkan waktu yang lebih untuk latihan tarian tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah bangun datar. Dengan melihat berbagai tanda pengenal pada pakaian seragam pramuka, semuanya berbentuk bangun datar. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan lingkaran. Nah, masih ingat kan tadi tanda barung? Nah, tanda barung itu kan bentuknya segitiga. Nah, Ustazah akan memberikan gambaran mengenai macam bentuk segitiga. Jadi ada segitiga yang sama sisinya, kemudian ada segitiga yang bentuknya siku-siku. Kemudian macam-macam bentuk segi empat. Jadi persegi, persegi panjang, trapesium, dan belah ketupat itu semuanya merupakan bentuk segi empat. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Jadi yang pertama, sifat-sifat persegi. Jadi persegi itu kita perhatikan gambarnya, kita beri dia sudut A, B, C, D. Jadi persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kemudian dia memiliki 4 sudut dan memiliki 4 sudut yang sama yaitu sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu sifat persegi panjang. Jadi sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi AB berhadapan dengan DC, AD berhadapan dengan BC. Jadi pada persegi panjang di atas, panjang sisi AB sama dengan sisi CD dan panjang sisi AD sama dengan sisi BC. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu setiap sudutnya membentuk sudut siku-siku.
Selanjutnya adalah sifat segitiga sama sisi, yaitu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Kemudian memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu membentuk sudut lancip. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas 4. Yang pertama, kelompokkan berbagai bangun datar di bawah berdasarkan banyak sisi dan sudutnya. Kemudian nomor 2, tulislah sifat bangun datar berikut. Jadi itu adalah bangun datar segitiga siku-siku. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat Ustazah berikan. Ananda tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas yang Ustazah berikan. Baiklah, sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.